Sehebat apapun kritik kepada kita, itu kadang-kadang ada hikmahnya di balik itu. Jadi enjoy aja ketika ada sesuatu yang belum tentu sama dengan kita, berbeda dengan kita. Itu ada hikmahnya. Coba bayangin kalau Pak KDM nggak ngomong gitu. Mungkin kita abai, biasa aja, nggak perhatian. Yes. Tapi pas KDM ngomong, bongkar Cihampelas, orang kan nggak geruduk ya. Yeah. Pemerintah kota siap, jadi mau revitalisasi. Aduh, Pak KDM, nuhun pisan. Jabar istimewa lah pokoknya mah. Gaspol, gagasan politik. Di sini tempatnya kita mengupas gagasan, ide, dan komitmen sejumlah tokoh di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali berjumpa Sobat Republika dengan podcast dengan tema Gaspol. Apa itu? Gagasan politik. Kita sebut namanya Gaspol. Kali ini saya akan menghadirkan, atau justru saya yang datang ke lokasi beliau. Kita akan berbincang mengenai teras Cihampelas, gitu ya, yang selama ini cukup viral dan banyak komentar dan reaksi, bahkan sedikit menjadi polemik. Siapa narasumber saya kali ini? Ada Ketua DPRD Kota Bandung, Bapak Asep Mulyadi, Sarjana Hukum. Tapi beliau akrabnya dipanggil Kang Asmul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sandi, sehat kan? Alhamdulillah. Iya. Hari ini seger sekali Bandung ini ya. Mudah-mudahan sesegar program Pemkot Bandung yang dikawal oleh Kang Asmul ini. Siap. Dan seseger Kang Sandi hari ini ya. Siap. Fresh banget. Gimana kamu? Sebelum ke tema nih, saya ingin bincang. 1 tahun sudah mimpin DPRD Kota Bandung. Ya, hampir 1 tahun. Hampir satu tahun. 1 tahun. Dinamikanya seperti apa? Ya, namanya lembaga politik pasti di situ ada berbagai warna, ya kan? Ya, kan tahu sendirilah. Ini adalah hasil dari pemilihan anggota legislatif di tahun 2024 waktu itu. Kemudian alhamdulillah di Bandung relatif aman, relatif lancar. Betul. Dan sekarang menghasilkan ada 50 anggota DPRD. Dan hampir setengahnya baru. Wah, ini wajah-wajah baru, fresh. Baru. Banyak juga anak-anak muda. Ya, jadi saya juga harus menyesuaikan. Siap. Gitu. Kang, saya ingin ngobrol mengenai teras Cihampelas. Teras Cihampelas. Kemarin ada saran dari Bapak Gubernur kita, ya, Kang Deddy Mulyadi, KDM, sama Mulyadi belakangnya. Sama Mulyadi gitu ya. Beliau menyarankan bahwa teras Cihampelas dibongkar saja demi estetika. Tapi pemerintah Kota Bandung dengan DPRD baru saja 1-2 hari kemarin bersikap bahwa lebih elegan tidak dibongkar tapi dioptimalkan keberadaannya. Berani tidak atau mengindahkan saran dari KDM. Pertimbangannya seperti apa, Kang Asmul? Ya, KDM sebagai Gubernur Jawa Barat, beliau bisa jadi melihat kondisi teras Cihampelas, ya. Yang mungkin dulunya sebelum ada teras Cihampelas kan rindang, pepohonan, begitu ya. Kemudian toko-toko di sekitarnya kan itu sangat dikenal sekali dengan kompleks di mana orang kalau mau beli jeans itu kan di situ, di Cihampelas. Dan wisata-wisata itu dulu seringkali datang ke Cihampelas untuk mencari jeans ataupun hanya sekedar jalan-jalan. Dan memang enak sekali pada saat itu. Nah, kelihatannya Pak KDM mungkin melihat hari ini dengan teras itu kok jadi tidak sesegar dulu begitu ya. Kemudian kondisinya teras Cihampelas tidak optimal. Dari situ mungkin ya, ini harus tanyakan lagi ke beliau, apa latar belakang yang membuat beliau melontarkan sebuah gagasan untuk membongkar teras Cihampelas itu. Logis ya, kalau punya pertimbangan gitu. Ya, wajar saja ya. Wajar saja karena dulu mungkin tadi ya, seger dan sebagainya. Sekarang ada ya namanya juga ada sebuah tiang yang sangat besar. Kemudian di pinggir kanan kirinya juga ada tiang. Kemudian juga ada kemacetan di situ. Ya wajar itu diungkapkan. Tapi ketika melihat hari ini teras Cihampelas, betul memang ada beberapa hal yang harus dioptimalkan. Dan itu dilakukan sekarang, sudah mulai dilakukan oleh Pak Wali Kota.
ya ngeberesin. Bagaimana sekarang kan ada tuh lampu-lampu pada hilang dulu ya, kemudian lantainya tuh pada rusak, bahkan ada beberapa alat juga di situ yang hilang. Nah, berarti kan ada sesuatu yang di situ memang perlu dijaga. Pemerintah Kota Bandung sekarang sudah mulai tuh ngejagain, kemudian ditugaskan tuh Satpol PP, kemudian diaktifasi juga di situ koperasinya. Bahkan ada juga namanya semacam endorse-nya di situ. Jadi apa ya disebutnya ya? Budaya apa? Ada orang yang memang di situ menjadi figur untuk mewakili Teras Cihampelas itu. Kemudian juga hari ini bahkan tata lampunya, penerangannya itu sudah mulai ditata. Ada dinas-dinas terkait yang memang diturunkan ke situ. Mungkin bisa jadi bahwa Pak Wali Kota melihat ketika ada arahan untuk dibongkar kan tidak semudah itu. Perlu di situ ditinjau kembali ya, karena di situ kan aset yang sudah disiapkan di situ. Kan ketika dibongkar, gimana nanti pertanggungjawaban asetnya? Artinya harus ada kajian secara tata kotanya seperti apa, kajian secara politisnya seperti apa, kajian asetnya seperti apa, sehingga Pak Wali Kota bisa jadi melihat lebih baik dioptimalkan apa yang ada daripada melakukan pembongkaran. Kalau tidak salah ada 48 miliar di 2017 dan 23 miliar renovasi di 2023 yang sudah digelontorkan untuk Teras Cihampelas. Itu jadi salah satu pertimbangan mungkin. Iya, itu kurang lebih hampir mendekati 80 ya. Hampir mendekati 80, 70 sekian. Artinya kan itu aset yang sudah hasil kesepakatan antara pemerintah kota dengan DPRD dan aset harus dipertanggungjawabkan. Kan ketika aset harus dimusnahkan tuh, atau dimusnahkan atau mungkin rusak dan sebagainya. Ini kan nggak gampang, nggak semudah itu. Artinya ketika sekarang mau dibongkar, itu harus dipertimbangkan kembali aset yang sudah dikeluarkan itu. Kemudian harus persetujuan juga di DPRD dan sebagainya ya. Karena tentu saja itu ada konsekuensi hukum di belakang itu ketika dengan sembarangan ya mengambil kebijakan untuk pembongkaran. Harus ada proses politik dan proses kajian. Kang, Pak Wali kemarin, Pak Kang Farhan baru saja menyampaikan statementnya bahwa ini tidak akan dibongkar dan di akhir jabatannya nanti saya harus menyerahkan Teras Cihampelas dalam keadaan baik. Sebelum bersikap tidak membongkar, tidak akan membongkar, diajak ngobrol dengan DPRD kalau di Kota Bandung? Secara formal enggak ya, secara formal enggak. Tapi bahwa informasi kami juga terus berkomunikasi ya. Dikomunikasikan artinya non formal lah. Artinya pemerintah kota menginginkan bahwa membangun, menyempurnakan jauh lebih baik ya. Tentu pasti dulu juga ada pertimbangan-pertimbangan ketika membangun Teras Cihampelas dan Pak Wali Kota saya pikir cukup bijak hari ini bagaimana mengutamakan untuk menyempurnakan dari apa-apa yang ada karena di situ juga sudah ada proses pertukaran ekonomi di situ ada koperasinya, ada UMKM-nya. Sekarang ketika dibongkar UMKM-nya kemana dan sebagainya. Tapi juga yang jauh lebih penting sebetulnya adalah terkait dengan pertanggungjawaban aset. Pertanggungjawaban aset. Iya. Di atas 70 miliar bukan angka sedikit. Dan itu kan pasti di dalamnya juga dari alokasi anggaran dan biaya dari masyarakat. Harus dipertanggungjawabkan. Iya. Kang, kalau saya seneng memetik hikmah dan bahkan beberapa masyarakat di komentar-komentar di media sosialnya dia bilang apresiasi terhadap rencana optimalisasi atau revitalisasi Teras Cihampelas itu terjadi karena diingatkan oleh Pak KDM. Komentar-komentar itu seperti itu. Iya. Andai saja tidak diingatkan oleh KDM, bisa jadi itu luput dari perhatian pemerintah kota. Gimana Kang Asmol itu? Itulah ketika kita melihat kritikan ataupun bahkan setajam apapun kritikan atau usulan, kita memang harus berpikir positif. Ketika Pak KDM menyampaikan bongkar katanya gitu kan, itu kan semua orang terperanjat dan bisa jadi perhatian pemerintah juga semakin kuat kepada Teras Cihampelas yang selama ini mohon maaf memang perlu perhatian ya. Puntenlah kita juga ya sebagai warga Kota Bandung sebetulnya nggak nyaman ya melihat Teras Cihampelas seperti itu, dibiarkan seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah ada perhatian. Saya dorong terus dari DPRD kepada pemerintah kota, bahkan untuk tahun depan saya ingin mendorong
seperti apa kira-kira nanti pemerintah kota merencanakan untuk program revitalisasi Teras Cihampelas itu. Pokoknya Teras Cihampelas harus membanggakan, harus nyaman, orang juga harus mau memanfaatkan, bisa ke atas itu ya. Kemudian juga harus ada tentu saja bisa nge-link ke toko-toko di sebelahnya, sehingga dengan ada Teras Cihampelas, toko yang sebelahnya juga harus ramai begitu loh. Kalau itu dilakukan, kemudian ada program-program yang kita akan dorong lagi pemerintah nanti, saya yakin lah mudah-mudahan Teras Cihampelas justru yang sudah membuat aset di situ ada, itu bagaimana disempurnakan masyarakat. Memang itu cita-citanya mungkin ya, Teras Cihampelas hadir di sana. Ya kan kalau dilihat ya, Teras Cihampelas itu kan lumayan, itu panjang sekali loh. Itu panjang. Dan kalau itu dioptimalkan sebetulnya bisa menjadi tempat yang indah sebetulnya ya. Namanya juga kita naik ke atas tuh bisa melihat sekitarnya dan sebagainya. Tapi kan nggak boleh jadi mematikan di wilayah sekitarnya. Nah, hari ini memang ada beberapa keluhan. Pertama, keluhannya macet di situ. Betul. Yang kedua, keluhannya adalah dari pedagang di sekitarnya. Kemudian juga cek Sunarno tidak langap, tidak terbuka gitu. Rada hiem, engap gitu. Nah, ini kan perlu dicari revitalisasi ke depan seperti apa. Saya yakinlah Kota Bandung banyak ahli-ahli tata kota yang bisa kita ajak bicara, ajak ngobrol. Kira-kira gimana nih untuk mengoptimalisasi Teras Cihampelas itu? Kang, gagasan atau usulan dari KDM gitu ya, itu bergulir di tengah APBD murni dengan perubahan APBD-nya sudah berjalan. Ya. Tentu sudah terakomodirkah atau belum dalam APBD Kota Bandung revitalisasi Teras Cihampelas itu? Kalau 2025 ya? Untuk revitalisasi enggak ya, secara khusus ya, paling hanya pergeseran. Contoh misalnya untuk penataan lampu, ya kan? Itu nanti disupport dari dari DPKP 3 dengan Dishub. Ya, untuk lampu, kemudian untuk penataan pencahayaan dan sebagainya itu akan dibantu aja, ada pergeseran di situ nanti. Tapi secara khusus untuk revitalisasi kita akan dorong di tahun 2026. 2026. Iya. Dan kita ingin menunggu dulu nih, kira-kira konsepnya dari Pak Wali Kota, pemerintah kota seperti apa? Lagi menunggu itu. Iya, betul. 2026 Teras Cihampelas akan dioptimalkan dan tentunya sesuai tujuan hadirnya Teras Cihampelas. Iya. Kang, saya ingin tanggapan Kang Asmul nih terkait komentar-komentar dari masyarakat. Apa katanya tuh? Teras Cihampelas karya wali kota sebelumnya. Masih kikituan masyarakat mah. Ini karya wali kota lama, datang wali kota baru harus diganti. Karya gubernur lama, datang gubernur baru harus diganti. Saran Kang Asmul terhadap persepsi yang seperti itu? Kita harus mulai membudayakan ya. Menghargai, menghormati para pemimpin sebelumnya. Karena tentu saja tidak ada pemimpin dan karya hari ini kalau itu tidak dilakukan juga oleh pendahulu-pendahulu kita. Saya yakin setiap pemimpin pasti dia ada kehebatan di masanya. Setiap pemimpin ada karya di masanya. Dan itu juga nggak boleh kita lupakan. Nah, karya-karya yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang lalu tentu saja harus dihargai, dihormati, dan tentu saja tanpa juga kita kritis ya, untuk mengkritisi kalau ada hal-hal yang tidak sempurna. Ya kita sempurnakan saja untuk kepemimpinan hari ini dan esok lusa begitu. Artinya ketika ada ini karya, ya kita lupakan dulu ini karya siapa. Yang paling penting kemanfaatannya buat masyarakat. Toh bagi masyarakat seringkali kadang-kadang mungkin tanda kutip tidak terlalu peduli siapa pemimpinnya, tapi bagi masyarakat yang paling peduli adalah apa sih manfaatnya buat masyarakat begitu. Oleh karena itu siapapun ini yang karya siapa, yang paling penting adalah manfaatnya bagus nggak buat masyarakat, baik nggak, besar nggak buat masyarakat manfaatnya. Itu ya, jangan, itu yang paling penting. Jangan dilihat secara politis ini karya wali kota atau gubernur lama gitu. Ya, gubernur lagi, baru harus punya produk baru, nggak gitu mungkin. Ya gubernur baru, wali kota baru tentu harus ada karya baru, tapi juga tidak boleh menghilangkan karya-karya terbaik dari pemimpin-pemimpin yang lama. Bijak Kang, dingin kalau seperti ini, rasanya tidak ada yang harus dibongkar, yang harus ditinggalkan, yang harus diabaikan dari. Kenapa dingin coba? Kenapa? Ada AC-nya. Ada AC-nya. Kang, soal Teras Cihampelas lagi. Ya. Begitu bergulir isu itu, adakah aspirasi masyarakat yang masuk ke DPRD? Banyak.
Seperti apa mereka berpikir? Ya pro dan kontra biasa Kang Sandy ya. Ada yang betul ini harus dibongkar katanya. Kita kembalikan kepada Bandung masa lalu di mana rindang gitu ya, enak untuk jalan-jalan dan sebagainya. Tapi juga ada yang mempertahankan, tetap pertahankan. Kalau bisa direvitalisasi, disempurnakan. Ini kan pro dan kontra. Tentu bagi kita pro dan kontra itu biasa karena setiap orang pasti berpendapat dengan latar belakang berpikir dan juga mungkin tanda kutip kepentingannya. Tapi kami di DPRD juga harus bijak. Artinya tidak serta-merta tidak sembrono dalam melakukan kebijakan memutuskan sesuatu. Harus dilihat sumber-sumber hukumnya sebelumnya. Ya, jangan sampai kita melakukan kebijakan tapi melanggar hukum yang ada. Nah, ini harus hati-hati lah. Betul. Dan DPRD mengawal dan siap mengawal terkait itu ya. Ya, saya akan dorong terus pemerintah kota akan dan juga gini, saya ingin pemerintah kota juga melibatkanlah masyarakat ya, melibatkan komunitas. Di Bandung tuh luar biasa loh. Orang Bandung mah kreatif, banyak komunitas kreatif. Ya, saya lihat hari ini juga sudah mulai ada koperasinya di situ bagus, anak-anak muda ya. Bagus. Kemudian ada duta juga, ada duta Cihamplas itu, duta teras Cihamplas keren juga gitu ya. Dan pernah juga bincang-bincang dengan kami DPRD, artinya mereka sosok-sosok yang punya kecintaan kepada kota Bandung, dan ini harus dirangkul oleh pemerintah kota, bahkan diperluas ya. Jadi teras ini harus dibuat si event-event tertentu gitu oleh pemerintah kota yang membuat orang juga tertarik datang, tapi bukan sekedar tertarik datang, harus nyaman dong, harus bersih ya. Saya kemarin kan lihat, mohon maaf ya, masih perlu ada perubahan-perubahan dan perbaikan di dalam. Dan berkesan ketika datang ke terasnya. Ya, kesannya tadi belum disempurnakan. Baik Sobat Republika, demikian perbincangan saya terkait Teras Cihamplas dengan Kang Asmul. Beliau Ketua DPRD Kota Bandung gitu ya, dan mengawal serta memperhatikan khusus terkait Teras Cihamplas ini. Dan insya Allah Teras Cihamplas akan dikembalikan pada tujuan dan cita-cita awalnya, yaitu membangun kenyamanan, membangun wajah Kota Bandung yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun bisa.